mendukung perkembangan CPO sebagai komoditas yang penting bagi perekonomian Indonesia, serta berkontribusi pada program berkelanjutan. Saya, Anselmus Singan Bermanihuruk, dari tim Bakekok bersama dua rekan saya, Christian Asok Tekani dan Franz Luther Benedict Panjaitan, akan mempresentasikan hasil analisis kami mewakili Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. PT Tunas Baru Lampung Tbk atau TBLA merupakan emiten sawit dengan prospek yang cerah di era transisi energi terbarukan. Maka kami merekomendasikan buy pada emiten ini. TBLA adalah salah satu perusahaan agribisnis terkemuka di Indonesia yang telah beroperasi sejak tahun 1973. Dengan pemegang saham utama Sungai Budi Group, TBLA memiliki bisnis inti di bidang pengolahan minyak sawit mentah atau CPO dan produk turunannya. TBLA adalah perusahaan terintegrasi yang mengelola seluruh rantai mulai dari perkebunan, pengolahan, hingga distribusi produk akhir. Dengan portofolio meliputi minyak goreng sawit, biodiesel, gula tebu, sabun, dan produk turunan CPO lainnya yang memenuhi pasar domestik dan internasional. TBLA tidak hanya berkomitmen pada kualitas produk, tetapi juga keberlanjutan. Sebagian besar perkebunan dan pabriknya telah bersertifikat ISPO dan RSPO. Perusahaan ini juga aktif mendukung program biodiesel nasional seperti B30 dan B40 yang berkontribusi pada pengurangan emisi karbon. Dengan pengalaman lebih dari 50 tahun, TBLA terus berinovasi dan memperluas bisnis sambil memegang teguh prinsip keberlanjutan. Selanjutnya, kita akan beralih ke analisis ekonomi global dan lokal, tinjauan industri, posisi pesaing, dan kondisi keuangan PT Tunas Baru Lampung Tbk. Pertama, dari sisi ekonomi global dan lokal. Harga crude palm oil atau CPO global sangat fluktuatif. Hal ini dipengaruhi oleh permintaan dari negara besar seperti India dan Cina, serta kebijakan biodiesel dan persaingan dengan minyak nabati lainnya. Kenaikan nilai tukar USD terhadap Indonesia juga menjadi risiko karena TBLA memiliki utang dalam USD yang signifikan. Sementara itu, secara domestik, pemerintah Indonesia mendorong kewajiban biodiesel B35 dan akan berlanjut ke B40. Ini sangat menguntungkan TBLA yang telah mengamankan kontrak biodiesel hampir 809.000 kiloliter untuk 2025 bersama Pertamina dan mitra lainnya. Program ini menyerap 16 juta ton CPO per tahun, mendukung permintaan produk TBLA. Kedua, dari tinjauan industri. Industri kelapa sawit nasional memiliki prospek cerah karena dorongan kebijakan energi terbarukan. TBLA memiliki model bisnis terintegrasi dari hulu ke hilir dengan produk seperti minyak goreng, margarin, dan sabun. Ini memberi efisiensi dan kendali kualitas. Namun, industri juga menghadapi tantangan. Regulasi seperti sertifikasi ISPO dan RSPO, isu deforestasi dari Uni Eropa, stagnansi produksi, dan kepatuhan ESG yang rendah pada petani kecil. Dalam konteks ini, strategi keberlanjutan dan rantai pasok TBLA yang kuat memberi posisi kompetitif yang unggul. Ketiga, posisi persaingan. TBLA didukung oleh distribusi eksklusif dari PT Sungai Budi hingga 2028, serta fasilitas logistik strategis di Pelabuhan Panjang. Ini memberikan efisiensi biaya dibanding pesaing. Namun, ketergantungan tinggi terhadap transaksi afiliasi, yang mana lebih dari 30% penjualan berasal dari PT Sungai Budi. Hal ini menjadi risiko tersendiri dalam fleksibilitas dan strategi harga. Terakhir, dari sisi analisis keuangan, pendapatan TBLA tumbuh dari 15,37 triliun rupiah di tahun 2021 ke 17,41 triliun rupiah di 2024. Meski sempat menurun pada tahun 2023 akibat harga CPO, laba bersih relatif stabil. Namun, profitabilitas turun dengan gross profit margin yang hanya mencapai 17,46% dan net profit margin 4,9%, jauh di bawah rata-rata industri. Dari sisi efisiensi, rasio seperti Day Sales Outstanding dan Cash Conversion Cycle
menunjukkan perputaran piutang dan persediaan yang lambat. Solvabilitas juga menjadi perhatian. Debt to equity ratio mencapai 1,62 kali, menunjukkan ketergantungan tinggi pada utang. Ke depan, proyeksi pendapatan tumbuh 5-7% per tahun. Namun, margin tetap ketat akibat tingginya biaya logistik dan produksi. Target pengurangan leverage ke 1,2 kali dan efisiensi bisa menjadi kunci untuk mendorong net profit margin ke 6-7% dan return on investment ke 8-10%. Risiko tetap berasal dari fluktuasi harga CPO dan ketergantungan pada kebijakan biodiesel. Untuk bagian valuasi, berdasarkan valuasi menggunakan pendekatan biaya atau cost approach melalui metode net asset value atau NAV, value terbaru menggunakan net asset value sebesar Rp1.198 per saham dengan pembobotan 20% yang menghasilkan nilai implisit sebesar Rp240 per saham. Sisa 80% menggunakan metode pendekatan pasar atau market approach yang menerapkan EV atau nilai perusahaan dibagi dengan EBITDA multiple 5.5 times sesuai dengan rata-rata industri yang menghasilkan nilai sebesar Rp1.150 per lembar saham TBLA dengan pembobotan 80% sehingga menghasilkan nilai implisit sebesar Rp920 per lembar saham, dan jika digabung dengan net asset value akan memperoleh estimasi nilai wajar sebesar Rp1.160 per lembar saham untuk TBLA. Selanjutnya ada discounted cash flow sesuai dengan cara dari Damoradan dengan WACC 6,98%, terminal growth 2,5% yang menghasilkan Rp1.394 per lembar saham. Hasil akhir yang NAV atau net asset value dengan Rp1.394 dari DCF atau discounted cash flow, keduanya menunjukkan upside sekitar 42% hingga 70% dari harga saat ini, yaitu Rp815 per lembar saham TBLA, yang berarti rekomendasi kami itu menunjukkan sebaiknya beli atau juga buy. Selanjutnya, kami akan masuki bagian risiko investasi dengan 3 risiko utama. Yang pertama, ada fluktuasi harga crude palm oil atau CPO yang dipengaruhi oleh faktor global seperti permintaan dan juga persaingan dalam skala internasional yang membawa dampak pada margin TBLA. Selanjutnya, ada perubahan kebijakan biodiesel seperti yang dibuat oleh pemerintah atau Gabungan Pengusahaan Kelapa Sawit Indonesia yang juga disebut GAPKI. Yang ketiga, ada ketergantungan pada pasokan petani mitra. Jika sawitnya terkena dampak alamiah seperti hama atau bencana, dan juga bisa petani mitra memilih untuk membantu perusahaan lain dan menghasilkan rantai pasokan TBLA yang terganggu. Solusinya bagaimana? Bisa dimitigasi dengan diversifikasi produk, hedging harga, serta ekspansi lahan sendiri. Selanjutnya, kami akan masuki kesimpulan penutup, di mana TBLA menawarkan prospek investasi yang kuat dan didukung oleh 3 faktor kunci. Dukungan industri, di mana program biodiesel pemerintah dan juga permintaan minyak sawit yang berkelanjutan menjadi pendorong kunci bagi pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya, valuasi TBLA relatif bagus, di mana saat ini diperdagangkan di bawah rata sektor pada margin EBITDA yang relatif sehat, sekitar 20%, dengan struktur biaya yang juga optimal. Dan terakhir, ada tata kelola organisasi yang kuat, dengan transparansi manajemen dan juga kebijakan ESG atau Environmental Social Governance yang terdokumentasi dengan baik dan mengurangi risiko operasional. Sebagai penutup, dengan target harga Rp1.394, yaitu upside 42 hingga 70%, rekomendasi kelompok kami adalah buy atau beli berdasarkan analisis fundamental sesuai dengan standar CFA dan juga Damoradan. Sekian dari video kelompok kami, terima kasih dan sampai jumpa.